Kelompok 2 Location Based Service mata kuliah Sistem Mobile Nirkabel yang beranggotakan Febri Orlando, Rizky Dwi Martinata, Rizka Yulia Andriani, Nana Miyagi, Iqbal Pratama, dan Kevin Albertias. Berikut ini presentasi kami. Selanjutnya, penjelasan tentang Global Positioning System atau yang lebih kita kenal sebagai GPS. GPS adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat. Sistem ini didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan 3 dimensi serta informasi mengenai waktu secara kontinu di seluruh dunia tanpa bergantung waktu dan cuaca kepada banyak orang secara simultan. Pada saat ini, sistem GPS sudah banyak digunakan orang di seluruh dunia. Di Indonesia pun, GPS sudah banyak diaplikasikan, terutama yang terkait dengan aplikasi-aplikasi yang menuntut informasi tentang posisi. Keunggulan dari GPS. Jadi, GPS memiliki keunggulan sebagai berikut. Proses navigasi kendaraan lebih mudah dan cepat, sangat membantu meningkatkan tracking di dunia militer, mudah dalam mengidentifikasi setiap lokasi yang ada di permukaan bumi serta mengetahui kondisinya secara real time, lebih ringkas dan mudah digunakan dibandingkan dengan peta konvensional. Terakhir, penggunaan GPS tracking bisa meningkatkan keamanan dan kenyamanan Anda dalam menjaga kendaraan atau objek lainnya. Bila hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, bisa dengan mudah melacak posisi objek yang dipasangkan alat GPS tracking. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi GPS. Nah, mungkin dari rekan-rekan sebelumnya sudah menjelaskan apa itu GPS, terus keunggulan GPS, dan selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang penggunaan aplikasi GPS-nya. Gimana sih penggunaannya dalam proses penggunaan aplikasi ini? Yang pertama itu pastinya kita harus mempunyai sebuah bisa dibilang ponsel cerdas atau smartphone atau GPS yang sudah ada agar kita dapat mendapatkan arah dan lokasinya. Nah, di pasaran terdapat GPS dalam berbagai jenis pilihan ya yang sudah kita tahu, dan pastinya berbagai fitur sudah ada. Nah, jika kita tidak menggunakan GPS di alam liar contohnya, atau untuk penelitian eksperimen gitu, si smartphone ini atau GPS mobil itu dapat memberikan arah dan lokasi dengan cepat dan mudah. Yang pertama itu ya kita harus mempunyai alatnya. Kalau nggak ada alatnya ya nggak bisa digunakan gitu GPS tersebut. Nah, terus yang kedua itu, pada saat kita sudah mempunyai smartphone, biasanya sudah terdapat di dalam smartphone tersebut itu sebuah maps. Pasti sih ada. Tinggal kita buka aja. Nanti akan muncul halaman dasar GPS yang menunjukkan lokasi kita, koordinat titik kita sekarang. Nah, di koordinat itu nanti akan kelihatan bahwa kita akan ada bulatan gitu loh. Karena di dalam smartphone kita itu ada sebuah bisa dibilang layanan lokasi itu sudah diaktifkan, dan otomatis siapa ini mendeteksi di mana keberadaan kita. Yang kedua, terus yang ketiga itu pilih alamat tujuan yang mau kita tuju. Biasanya ada di atas seperti ini, search for place or address itu. Nah, terus kita klik aja. Karena sebagian GPS itu menggunakan layar sentuh, tapi ada juga yang menggunakan keypad gitu. Itu yang mungkin yang memang yang profesional, dan juga bahkan ada yang memiliki pemutar gerigi gitu dan tombol, jadi tidak layar sentuh. Nah, terus kita isi aja mau kemana gitu, tinggal
isi di search ini tadi, dan terus pilih alamatnya. Nah, setelah kita sudah pilih kan, nanti dia akan otomatis gitu loh, akan mendeteksi jalan yang cepat dan tepat. Nah, terus yang dalamnya itu yaudah kita tinggal ikuti instruksi dari GPS tersebut untuk sampai ke lokasi yang Anda tuju. Nah, GPS akan memberikan arah di setiap tikungan yang Anda perlu ambil. Nah, terus jangan khawatir jika misalnya kita ada mengambil jalannya salah, karena GPS itu akan memberikan kita jalan baru untuk kembali ke jalurnya tepat. Jadi tidak perlu khawatir gitu. Nah, mungkin itu sih dari penggunaan GPS secara sederhananya. Mungkin di sini saya ada sedikit tips sih dalam penggunaan aplikasi ini. GPS membantu kita itu sampai ke tujuan lebih cepat daripada menggunakan peta, apalagi pada kasus kita belum pernah ke tempat itu. Jadi kan kita tidak tahu apa-apa medannya gimana. Jadi ini sangat bermanfaat sih. Karena kita harus berhenti dan melihat ke peta jika kita itu motor atau nyetir mobil itu kan ribet. Nah, yang kedua itu jika pada telepon seluler kita itu dapat GPS atau navigator, maka gunakanlah telepon tersebut. Terus telepon seluler kita itu akan bekerja dengan cara yang sama layaknya GPS yang standar. Nah, dan yang terakhir itu berhati-hatilah menggunakan GPS. Karena apa? Nggak selamanya patokan GPS, apalagi terutama di smartphone, itu benar memberi titik koordinat. Sebagian kasus ini juga saya alami, lokasinya itu berbeda dengan apa yang aslinya. Nah, mungkin itu sedikit kelemahan dari GPS dan padahal kita sudah disampai titik koordinat, tapi biasanya bukan salah tempat. Jadi jangan cuma terpacu kepada GPS gitu, tapi gunakannya dulu lah insting dan nalar kita. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Mobile GIS Geographic Information System merupakan integrasi antara tiga teknologi, yaitu perangkat lunak GIS, teknologi Global Positioning System GPS, dan perangkat alat komunikasi genggam. Teknologi tersebut membuat basis data yang dapat diakses oleh personil di lapangan secara langsung di segala tempat dan waktu. Sistem ini dapat menambah informasi secara real time ke basis data dan aplikasinya dalam hal kecepatan akses, tampilan, dan penentuan keputusan. Mobile GIS adalah perpaduan dari teknologi GIS, mobile hardware, dengan perangkat lunaknya, Global Positioning System GPS, dan komunikasi wireless untuk akses ke internet GIS. Mobile GIS menawarkan fleksibilitas yang besar, memungkinkan pengguna memperoleh hasil secara cepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Mobile GIS menyediakan akses data dari segala tempat, dimanapun dan kapanpun keberadaan pengguna. Adapun beberapa komponen yang bergabung membentuk mobile GIS, yaitu mobile client, jaringan tanpa kabel, dan server. Mobile client berupa perekam data posisi, misalnya GPS, yang mana pergerakan mobile dengan GPS diperoleh dengan GSM dapat mengirimkan posisi geografis ke smartphone yang dengan dilengkapi GPS. Smartphone tersebut dapat menunjukkan peta digital beserta koordinatnya dengan mengkomunikasikan ke server melalui jaringan tanpa kabel. Jaringan tersebut dapat melalui Global System for Mobile Communication GSM, General Vocket Radio System GVRS, yang mendukung transmisi digital. Baik, selanjutnya adalah AGPS, Assisted Global Positioning System. Assisted Globalisasi Positioning System atau AGPS merupakan penyempurnaan dari GPS sebagai satelit penentu posisi di belahan bumi. Satelit GPS yang dimiliki bumi mempunyai rasi bintang 24 satelit dalam 6 orbit yang mendekati lingkaran. Setiap orbit direbut oleh 4 buah satelit dengan interval selang yang tidak sama. Orbit satelit GPS berinklinasi 550 derajat terhadap bidang ekuator dengan ketinggian rata-rata
dari permukaan bumi sekitar 20.200 km. Kegiatan Advanced Positioning yang terdapat pada GPS merupakan kegiatan penentu posisi yang paling tinggi akurasinya dibandingkan kegiatan deteksi posisi lainnya. Misalnya, Time Difference of Arrival atau disingkat dengan TDOA, sehingga AGPS jauh semakin efisien dan efektif dalam mengakses informasi dari satelit karena tidak perlu mencari data satu persatu dari ke-24 satelit. AGPS sendiri telah mengetahui sasaran satelit mana yang diperlukan atau yang dituju. Baik, fungsi AGPS. AGPS menawarkan solusi terakurat dalam metode-metodenya yang telah ada sebelumnya. AGPS merupakan layanan yang menggabungkan sistem GPS dari layanan GSM atau dibaca dengan Global System for Mobile Communication. Layanan ini juga bermanfaat sebagai mampu menjembatani kekurangan dari keunggulan GPS dan LBS. LBS sendiri adalah Location Based Service. AGPS menjadi proses akses informasi memakai satelit menjadi semakin gampang dan cepat. Di sini saya Iqbal Pratama dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang LBS, Location Based Service. Langsung saja, layanan berbasis lokasi atau lebih dikenal dengan Location Based Service (LBS) istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan teknologi yang digunakan untuk menemukan lokasi perangkat yang kita gunakan. LBS adalah layanan informasi yang dapat diakses melalui mobile device dengan menggunakan mobile network yang dilengkapi kemampuan untuk memanfaatkan lokasi dari mobile device tersebut. Terdapat 2 unsur pada LBS, yaitu Location Manager dan Location Provider. Saya akan menjelaskan Location Manager, yaitu menyediakan tools atau source untuk LBS. Aplikasi program interface map menyediakan fasilitas untuk menampilkan memanipulasi map atau peta beserta fitur-fitur lainnya seperti tampilan satelit, street, atau jalan maupun gabungannya. Paket ini berada pada com.google, sedangkan Location Provider atau API Location menyediakan teknologi pencarian lokasi yang digunakan oleh device atau perangkat. API Location berhubungan dengan data GPS, Global Position System, dan data lokasi real time. API Location berada pada paket Android, yaitu dalam Android Location. Dengan Location Manager kita dapat menentukan lokasi kita saat ini, track gerakan, perpindahan, serta kedekatan dengan lokasi tertentu dengan mendeteksi perpindahan. Location Based Service dapat digambarkan sebagai suatu layanan yang berada pada pertemuan 3 teknologi, yaitu Geographic Information System, Internet Service, dan Mobile Device. Teknologi Location Based Service berfokus bagaimana menentukan posisi jika dari peralatan yang Anda gunakan atau disebut dengan metode positioning. Jika berbicara tentang positioning, beberapa sistem yang digunakan ini dapat dibedakan dalam 3 jenis, yaitu secara manual, jenis yang pertama, jenis yang kedua melalui GPS, jenis yang ketiga melalui Cellular Base Station atau BTS, Base Transfer Station. Di sini saya akan menjelaskan jenis secara manual. Metode manual adalah cara-cara konvensional, yaitu selama ini sering dilakukan baik yang melalui yellow fax, telepon, bantuan operator, dan sebagainya. Sedangkan melalui GPS merupakan sistem navigasi radio di seluruh dunia yang memanfaatkan 24 satelit beserta stasiun bumi. Sedangkan yang ketiga
melalui Cellular Base Station atau BTS, Base Transceiver Station. Teknologi Cellular Base Station berbasis pada jaringan telekomunikasi seluler yang memungkinkan digunakan dalam ruangan atau indoor. Komponen Location Base Service dalam menggunakan LBS, elemen yang diperlukan antara lain mobile device, communication network, position component. Untuk pengolah layanan biasa, posisi menggunakan harus ditentukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi LBS, Location Based Service. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.